Terutama sasarannya pemerintah ya. Karena pemerintah tuh butuh orang-orang kayak Bima gini yang berani speak up, berani kritik, biar mereka tahu, pemerintah tahu, kalau daerahnya tuh lagi nggak baik-baik aja. Hola netizen yang tercinta, kritik yang dilontarkan tiktoker Bima Yudo Saputro terkait infrastruktur Provinsi Lampung berbuntut panjang. Akibat kritiknya, orang tua Bima mendapat ancaman. Bima Yudo Saputro juga harus berhadapan dengan hukum. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kapolri secara langsung menjamin kasus ini diselesaikan dan tidak ada yang coba-coba menyentuh Bima dan keluarganya. Sahroni juga berharap Pemprov Lampung lebih terbiasa menerima kritik dari masyarakat, terutama anak muda. Selama kritiknya masih berlandaskan fakta yang ada, sebaiknya direspon dengan bijak. Sebab Sahroni melihat keresahan Bima ternyata turut menjadi keresahan sebagian besar masyarakat Lampung. Masukan ini Sahroni berikan lantaran dirinya kecewa dengan informasi yang beredar bahwa sebelumnya orang tua Bima sempat ditegur dan dimarahi oleh Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Sahroni merasa sikap tersebut tidak mencerminkan pemimpin daerah yang bijak. Apalagi kritik yang disampaikan Bima dan masyarakat Lampung menurut Sahroni sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya. Udah aku prediksi dari awal, dia emang aman di sana. Tapi orang tuanya orang tuanya kan tinggal di Indo. Apalagi Bima pernah cerita kalau orang tuanya itu ada yang jadi PNS. Dan ternyata bener, bapaknya yang PNS dipanggil sama Bupati Lampung Timur. Bapaknya juga disemprot dan disuruh untuk anaknya Bima berhenti mengkritik. Bapaknya juga dibilangin kalau beliau tidak bisa dan salah mendidik anak. Aduh, ngeri ya. Selain itu, keluarga Bima juga turut didatangi polisi. Semua data privasi Bima, mulai dari ijazah hingga alamat Bima di Aussie, turut digali oleh polisi. Gak kebayang Bima yang mengkritik dari luar negeri aja mendapatkan perlakuan seperti itu. Apalagi kalian-kalian yang mengkritik masih dalam negeri ini. Betul, makin angker aja nih sekarang. Emang bener, kebebasan berpendapat. Tapi harus diingat juga, di sini juga ada kebebasan membungkam. Siapapun bisa berpendapat, siapapun juga bisa membungkam. Udahlah ya, ngeri lur. Dari berbagai kejadian yang sering terjadi di sosial media kita, sebenarnya orang-orang seperti Bima itu tuh diperlukan banget. Kenapa? Karena sekali ada yang bersuara, rakyat Konoha nih cepet gitu reaksinya. Bukan berarti mereka tuh gak ngerti, tapi banyak yang sebenarnya mereka gak berani untuk ngomong kalian ada di tempat mereka gitu. Ya tahu sendiri, resiko untuk jadi yang pertama bersuara sangat besar. Bukan hanya diri sendiri, keluarga pun bisa terancam. Seperti Bima yang bapak ibunya harus didatangi aparat. Bayangin kalau ini terjadi dulu sebelum kita merdeka. Kalau orang-orang yang berani seperti para pahlawan kita diam, mungkin kita sekarang gak akan jadi Indonesia. Terus setelah jadi bangsa Indonesia, mana suaranya? Kok pada melempem? Gitu kan yang sering kita tanyakan. Karena seperti yang dikatakan Bung Karno, melawan penjajah itu lebih mudah daripada melawan saudara sendiri. Ini gue bingung ya, kenapa ceritanya jadi sepanjang ini. This case went too serious menurut gue. Berawal dari Bima yang memberi opini, pendapat pribadinya tentang kenapa Lampung tuh gak maju-maju. Terus ini jadi panjang banget nih. Emang sih, Bima mungkin cara penyampaiannya terlalu vulgar dengan kata-kata yang sedikit gak enak didengar gitu ya, kayak dajjal segala macam. Tapi menurut gua itu yang dibutuhkan netizen di sosial media ini. Karena kalau kita terlalu menyampaikan pendapat dengan kata-kata yang main aman kayak gua gini, biasanya susah dapat atensi dari masyarakat gitu. Harus ada kalimat-kalimat yang sedikit monohok yang akhirnya mencuri perhatian netizen untuk bisa mendengarkan. Terutama sasarannya pemerintah ya. Karena pemerintah tuh butuh orang-orang kayak Bima gini yang berani speak up, berani kritik, biar mereka tahu, pemerintah tahu kalau daerahnya tuh lagi nggak baik-baik aja. Kalau daerahnya tuh banyak yang perlu dibenahi gitu loh. Butuh, negara ini negara demokrasi bro. Ini sekarang gue ikutin beritanya ada seorang advokat yang melaporkan Bima atas dasar undang-undang ITE atau apa. Gue gak terlalu jelas juga tahunya, tapi ini salah sih menurut gue dengan begitu. Ini yang akhirnya ngerusak mental anak muda kita ke depannya jadi apa ya? Jadi males ngebangun daerah sendiri, jadi males speak up lagi gitu. Karena baru sekalinya speak up langsung dibungkam suaranya dengan cara dilaporkan begitu. Ini yang gue maksud, SDM kita tuh akhirnya terlalu rendah karena masyarakatnya anti kritik, gak bagus. Open minded, dengerin pendapat-pendapat orang,
Jangan ngerasa dirinya bener sendiri. Gue kemarin lihat kontennya Bima ketika dia diminta netizen untuk kasih solusi, jangan cuma kritik doang. Si Bima bilang, lah gue gak digaji pemerintah, suruh kasih solusi. Lah terus pemerintah ngapain, kerjanya ngapain? Bener banget itu, bener. Ngapain kita anjir? Gak digaji, kasih solusi, bayar pajak mahal-mahal lagi. Nah jadi gue sebagai rakyat yang sok baik nih, gue coba kasih solusi yang mungkin di nalar orang-orang masuk akal, tapi entah ini pemerintahnya berani apa nggak berani. Jadi gini, dari Provinsi Lampung, gubernur misalnya, dia sedia dana 50 miliar contohnya buat perbaikan jalan di Rumbia, dikasih sama kepala daerah Rumbia. Nah dari situ di-share lah ke media sosial, ke Facebook, bahwa gubernur Provinsi Lampung sudah menyediakan 50 miliar untuk perbaikan jalan di Rumbia. Tujuannya apa? Buat transparansi aja gitu loh, biar masyarakat itu tahu apa sih kendalanya, kenapa kok jalan-jalan di Lampung ini banyak yang jelek, kok nggak diperbaiki. Sedangkan janji-janji Gubernur Arinal itu waktu mau nyalon jadi gubernur, janjinya itu kayak saya akan memperbaiki jalan. Nah begitu, maksudnya kayak apa kesalahannya dari atas atau dari kepala daerah masing-masing, kan mereka nggak tahu gitu loh. Nah setelah transparansi ini dilakukan, biar itu jadi tugas kami, tugas rakyat di setiap daerah aja, kayak apakah dana yang dikasih oleh pemerintah pusat ini dipergunakan dengan baik oleh tiap kepala daerah masing-masing untuk memperbaiki jalan gitu loh. Kalau misalkan udah dikasih dana tapi jalannya tidak diperbaiki, berarti masalahnya ada di kepala daerahnya. Jangan bilang dananya buat ini, dananya buat ini. Kan dikasih pemerintah pusat itu untuk apa? Untuk memperbaiki jalan gitu loh. Jangan banyak alasan. Nah satu lagi, gue ini di Lampung udah 20 tahun lebih ya. Kayak banyak sih sering terjadi perbaikan jalan di Lampung. Cuman diperbaiki sebentar, 5 bulan rusak lagi, diperbaiki 6 bulan rusak lagi. Biayanya itu gede banget. Kayak jalan tol itu nggak tahu dari tahun berapa sampai sekarang perbaikan tiap hari, perbaikan. Maksudnya kayak ngapain ada jalan tol kalau perbaikan tiap hari, sama aja anjir kita bayar tol perbaikan tiap hari. Dan terakhir, saran gua buat pemerintah, solusi lah. Pemerintah berani nggak menargetkan misalnya uang 50 miliar itu bisa buat memperbaiki jalan, dan jalan itu tahan misalnya 5-6 tahun, bisa nggak? Itu aja loh maksud gue. Jangan kayak ini jalannya bisa 5 tahun, 5 bulan rusak lagi. Jadi kayak kita capek anjir bayar pajak tapi kayak jalannya trondol anjir. Sebenarnya dari peristiwa Bima dan keluarganya itu really reflect ya terhadap pemerintah Indonesia as a general. Kenapa gue bilang gitu? Karena sebenarnya sih kayak melihat videonya Bima itu maksudnya baik gitu. Karena gue punya temen dari Lampung dan teman-teman gue di Lampung itu punya pendapat yang sama terhadap Bima. Cuma yang gue tahu juga nih dari temen gue adalah orang-orang Lampung itu kayak segan gitu loh untuk memberikan opini gitu. Tapi ya mood gue dari videonya Bima sendiri adalah dia itu pengen mencurahkan hati isi dia yang selama ini tuh kayak tidak ada perubahan gitu loh. Kayak udah 4 tahun, 8 tahun, 12 tahun tuh kayak Lampung tuh belum ada perubahan. Dan aku pun yang bukan orang Lampung pun aku tuh juga mengerti nih perasaannya Bima gitu. Ya wajar aja, kayak itu kan kita sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai warga negara dari kota tersebut ya berhak untuk mempertanyakan yang mewakilkan kota tersebut dong gitu. Dan respon dari beberapa orang-orang yang dalam pemerintah tersebut itu kayak tidak menerima, kayak tiba-tiba postingannya banyak membuktikan bahwa ada pergerakan, tapi kan itu kan terjadinya setelah Bima mengexpose the truth gitu kan. Nah jadi tuh kayak ini tuh yang buat gue bertanya-tanya. Jadi tuh pemerintah bakal bekerja kalau misalnya udah viral. Pemerintah bakal bekerja kalau misalnya kita udah mengekspos ini sana sini di media, di sini di situ sampai negara lain pun tahu gitu. So I think like kenapa harus bekerja kalau sudah diekspos? Bukannya lu digaji untuk melakukan itu gitu loh. Kayak gue digaji nih di
di tempat kerja gue, berarti gue harus melaksanakan tugas gue, bukan harus gue diekspos sama teman-teman teman-teman sebangku gue baru gue kerja, kan nggak kayak gitu konsepnya. Dan ya gue tahu Indonesia tuh besar gitu, kayak is a very big country gitu, karena ya banyak kota-kota kecil dan kota-kota besar gitu. Cuma menurut gue kan kayak setiap kota kan punya perwakilan masing-masing ya, berarti kan itu kan sudah didelegasi oleh oleh pemerintah Indonesia untuk diberikan kewajiban dan delegasi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi kayak aku tuh ngerasa dari kasus Bima ini mungkin banyak orang yang bakal lebih banyak vokal gitu, karena nggak takut ya. Dan ya I stand up for what is right.